Yesus memanggil penjual ikan menjadi penjual manusia. Wow, indah sekali di dalam laut ini. Wow. Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, hai anak-anak semua. Apakah kalian lihat apa yang Lause lihat sekarang? Keren ya, indah sekali. Kalian tahu siapa yang menciptakan ini semua? Ya, Tuhan. Tuhan yang menciptakan ini semua. Wah, 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 laut ini dalam sekali ya. Tapi anak-anak tahu tidak kalau cintanya Tuhan pada kita lebih dalam dari laut ini. Nah, anak-anak, yuk Lause mau ajak anak-anak semua memuji Tuhan. Kita semua berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini. Anak-anak, yuk Lause mau ajak anak-anak semua berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin ibadah ini supaya bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kami mendapat berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aduh, susah banget sih. Gimana ya caranya? Bingung. Hai Sisi. Lause. Kamu lagi apa? Kok kelihatannya kamu lagi bingung? Iya, Lause. Sisi lagi bingung. Sisi mau gambar ikan, tapi gak tahu caranya. Apakah Lause bisa bantu Sisi? Oh, mau gambar ikan. Lause tahu cara menggambar ikan. Mau belajar? Mau. Lause ajarin ya. Ya. Anak-anak juga mau sama-sama menggambar ikan? Yuk, anak-anak siapkan kertas kosong, penghapus, dan juga pensil. Yuk, kita belajar sama-sama. Pertama-tama, kita akan menjiplak telapak tangan kita. Seperti ini ya.
telapak tangannya harus ditutup seperti ini ya. Kita akan mulai menjiplak mulai dari sini. Pelan-pelan saja ya, tidak perlu terburu-buru. Nah, sampai di sini kita lanjutkan menggambar kepalanya. Sebelah sini ya. Kemudian kita tambahkan mata ikan. Buat lingkaran seperti ini. Buat lagi lingkaran di dalamnya. Dan yang terakhir, lingkaran kecil diwarnai hitam. Nah, belum selesai. Kita lanjutkan lagi dengan menggambar siripnya. Sekarang bagian ekor ya. Kemudian sedikit lagi nih. Nah, seperti ini ikannya. Mudah bukan? Anak-anak bisa? Pasti semuanya bisa. Nah, Sisi, seperti ini gambar ikannya. Mudah bukan? Iya, terima kasih Lause. Sekarang Sisi sudah bisa menggambar ikan. Bagus kan? Iya, hebat Sisi. Tapi Lause, gara-gara gambarin ikan, Sisi kok jadi pengen makan ikan goreng ya. Hehehe. Wah, Sisi malah jadi ingat sama ikan ya. Tapi ngomong-ngomong, Sisi tahu tidak ikan yang Sisi suka makan itu asalnya dari mana ya? Tahu dong Lause. Dari mana? Dari pasar ikan. Iya betul, dari pasar ikan. Tapi ikan-ikan yang dijual di pasar ikan itu dapat dari mana coba? Tahu tidak? Dari mana ya Lause? Ikan-ikan itu asalnya dari laut. Nah, ada orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Namanya nelayan. Nah, para nelayan inilah yang menangkap ikan di laut dengan menggunakan jala. Bukan pakai pancingan, tapi pakai jala. Dan mereka juga menangkap ikan itu di malam hari. Nah, di Alkitab ya Sisi, ada cerita loh di kitab Lukas pasal yang ke-5. Ada cerita tentang nelayan-nelayan yang menangkap ikan di danau. Siapa ya mereka? Ayo ikut Lause. Bapak itu bernama Simon Petrus. Ia sedang membersihkan jala bekas menangkap ikan tadi malam. Lause ingin melihat apakah Simon Petrus mendapat banyak ikan tadi malam. Wah, anak-anak, ternyata Simon Petrus tidak mendapat ikan tadi malam. Padahal sudah semalaman ia menebar jala di danau. Tebar di sana, tebar di sini, dayung perahu, tebar lagi jalanya, tebar di sana. Tapi tidak ada ikan yang didapat. Kasihan ya, pasti ia sangat kelelahan. Di dekat sana ada banyak orang sedang berkerumun. Mereka sedang apa ya? Oh, mereka sedang mendengar seseorang mengajar firman Tuhan. Siapa yang mengajar firman Tuhan itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu
Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon Petrus dan menyuruhnya membawa perahu itu sedikit jauh dari pantai. Jadi Tuhan Yesus mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Ia berkata kepada Simon Petrus, "Bawalah perahu ini ke tengah danau, ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Anak-anak, dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus suruh Simon menangkap ikan lagi di siang hari. Simon Petrus juga sangat terkejut. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Sekarang kan sudah siang. Semua perahu nelayan sudah ada di pantai. Tidak ada lagi yang menangkap ikan. Karena waktu terbaik menangkap ikan adalah malam hari. Lalu Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, semalam-malaman aku bekerja keras, tapi aku tidak menangkap apa-apa. Tapi sekarang karena Tuhan yang menyuruh, maka aku menurut. Aku akan menebarkan jala di tempat yang dalam." Wow, mengapa Simon Petrus mau menurut kepada Tuhan Yesus? Padahal kan Simon Petrus tahu waktu yang terbaik menangkap ikan itu bukan di siang hari seperti yang Tuhan Yesus suruh. Ternyata Simon Petrus hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mau menurut. Nah, karena Simon Petrus menurut, selanjutnya apa yang terjadi? Wah, sekarang Simon Petrus dan saudaranya sudah membawa perahu dan menebarkan jala di tempat yang dalam. Ketika mereka menarik jala, wah, ternyata ada begitu banyak ikan. Sampai jala mereka mulai robek. Lalu cepat-cepat mereka memanggil teman-teman di perahu lain. Yakobus, Yohanes, ayo cepat kemari. Kami mendapat ikan sangat banyak. Bantulah kami. Yakobus dan Yohanes datang dengan perahunya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai penuh. Hingga hampir tenggelam karena ikan yang begitu banyak. Anak-anak lihat, ini suatu keajaiban bukan? Tadinya Simon Petrus menebarkan jala semalaman, tapi tidak mendapatkan ikan. Sekarang waktu Tuhan Yesus menyuruhnya, ia mendapat banyak sekali ikan. Siapa yang membuat keajaiban ini? Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus bisa membuat keajaiban? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ketika Simon Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus bukan orang biasa, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah seorang yang berdosa." Simon Petrus tahu ia adalah orang yang berdosa. Lalu, apakah Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus? Ya, Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus sekalipun ia seorang berdosa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Papa, Mama, dan juga Lause. Apakah kita juga orang berdosa seperti Simon Petrus? Ya, benar. Kita semua adalah orang berdosa. Lalu, apakah Tuhan Yesus tetap mengasihi kita? Tentu saja.
Tuhan Yesus pun mengasihi kita. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Apa artinya menjala manusia? Anak-anak tahu? Artinya adalah Tuhan Yesus akan memberikan pekerjaan baru kepada Simon Petrus. Ia akan pergi ke tempat-tempat lain dan memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah datang menjadi juru selamat manusia berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan suatu perkataan penting kepada Simon Petrus. "Mari, ikutlah aku." Tuhan Yesus juga mengajak Andreas, Yohanes, dan Yakobus. "Mari, ikutlah aku." Apakah mereka mau mengikuti Tuhan Yesus? Ya, mereka semua mau. Mereka meninggalkan perahu dan jala ikan. Dengan senang hati, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Ayo kita baca ayat ini. Ikuti Lause ya. Matius 4 ayat 21b sampai 22. Yesus memanggil mereka dan mereka mengikuti Dia. Sekali lagi ya, sekarang kita pakai gerakan. Matius 4 ayat 21b sampai 22. Yesus memanggil mereka dan mereka mengikuti Dia. Anak-anak hebat! Sekarang Tuhan Yesus juga berkata kepada Lause, "Mari, ikutlah aku." Lause mau mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata kepada anak-anak di rumah, "Mari, ikutlah aku." Maukah anak-anak mengikut Tuhan Yesus? Seperti Simon Petrus, seperti Lause. Mau? Ayo semua anak-anak di rumah berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, saya mau mengikut Tuhan. I have decided to follow Jesus." Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It gives me hope for each new day.
Lause Fang Fang. Tapi bagaimana caranya mengikut Tuhan Yesus? Caranya yang pertama, hati kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mau menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, perkataan Tuhan Yesus ada di mana coba? Di mana, Lause? Ada di Alkitab. Jadi, anak-anak harus dengar semua perkataan Tuhan Yesus melalui ibadah, melalui papa mama, juga miss dan mister di sekolah. Jangan lupa menurut, oke? Oke. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Nah, sekarang Lause mau ajak anak-anak untuk berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau percaya, kami mau menurut kepada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oh ya, tadi anak-anak sudah menggambar ikan, bukan? Sekarang, ayo kita buat kreasi dengan menempelkan biji-bijian di ikan ini. Kalian bisa memakai biji jagung dan juga kacang hijau. Dan kita juga memerlukan lem. Nah, caranya seperti ini ya. Kita beri dulu lem. Kemudian kita tempelkan biji jagungnya. Pelan-pelan saja ya. Satu persatu. Nah, di bagian sirip ini kita bisa tempel kacang hijau. Nah, nanti setelah selesai jadinya akan seperti ini. Bagus ya? Nanti setelah anak-anak menempel biji-bijiannya, anak-anak juga boleh mewarnai dan mendekorasi sesuai dengan keinginan anak-anak. Selamat mengerjakan ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Ingat ya, mengikut Tuhan Yesus. Sampai jumpa semuanya. Dadah.